Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Antonius Sanipar dengan NIM D1A019055 dari program studi Agroekok Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi Angkatan 2019. Kali ini saya akan memaparkan materi penyuluhan pertanian dengan judul Teknik Inovasi Perkebunan. Suatu inovasi pertanian akan dijadikan materi penyuluhan apabila relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Artinya, materi yang akan disampaikan oleh para penyuluh harus berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh petani. Untuk itu, kesesuaian inovasi pertanian yang didiseminasikan dengan potensi atau permasalahan lapangan merupakan salah satu penentu apakah inovasi tersebut dapat diadopsi petani atau tidak. Teknik inovasi perkebunan terdiri atas kata inovasi yang artinya sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki proses dan sistem yang baru guna memberikan nilai yang berarti secara signifikan. Kemudian terdapat kata perkebunan. Perkebunan berarti segala sesuatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai guna mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Selanjutnya terdapat inovasi perkebunan sendiri yang artinya pengembangan sistem yang baru terhadap kegiatan mengusahakan tanaman dengan tujuan supaya memperoleh produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Di dalam perkebunan terdapat yang namanya lahan perkebunan. Lahan perkebunan artinya lahan usaha pertanian yang luas dan biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Untuk ukuran luas perkebunan sendiri itu sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan dan pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu sebelum produknya dikirim kepada pembeli. Maka dari itulah kita memerlukan teknik inovasi perkebunan guna untuk meningkatkan hasil komoditas dari suatu perkebunan sendiri. Kemudian, adapun tujuan dari teknik inovasi perkebunan ini sendiri telah kita ketahui bahwa mampu meningkatkan pembangunan pertanian, yang mana telah terbukti meningkatkan produksi komoditas pertanian serta memperbaiki kesejahteraan petani. Namun demikian, dewasa ini dan pada masa mendatang, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, terutama bila dikaitkan dengan stabilitas produksi, keberlanjutan atau sustainabilitas, dan pemerataan atau ekuibilitas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kegiatan penelitian pertanian dan penyuluhan pertanian di sini memegang peranan penting karena sebagian besar peningkatan produktivitas dan pendapatan petani tergantung pada kedua kegiatan tersebut.
Kegiatan penelitian atau pengkajian teknologi pertanian menghasilkan informasi atau inovasi pertanian yang akan disampaikan ke petani melalui kegiatan penyuluhan. Perkebunan di Indonesia masih menghadapi masalah produktivitas perluas areal tanam, terutama untuk bentuk usaha perkebunan rakyat. Misalnya, karet rakyat yang saat ini hanya mencapai 6 hingga 8 ton per hektar. Demikian pula komoditas lain seperti kopi, kakao, kelapa, lada, kelapa sawit, dan teh. Tingkat produktivitas masing-masing masih berada di bawah potensinya, yaitu 1,2 ton per hektar, 2 ton per hektar, 4 ton per hektar, 7 hingga 8 ton per hektar, dan 2,1 ton per hektar. Dalam era globalisasi, pengembangan pertumbuhan menjadi bertambah rumit dengan saling keterkaitan antar negara dalam semua aspek kehidupan. Produksi dan distribusi barang dan jasa semakin meluas, di mana sebagian besar komoditas primer perkebunan Indonesia berorientasi ekspor dan permintaannya sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan permintaan atas negara-negara pengimpor. Penawaran juga dipengaruhi oleh spekulator di pasar komoditas. Untuk menghadapi persaingan global dan keadaan alam, penggunaan teknologi mutakhir sangat diperlukan. Walaupun demikian, penerapannya perlu dilakukan secara bijak dan selektif. Teknologi yang telah dihasilkan selama 5 tahun terakhir untuk beberapa komoditas utama antara lain, yang pertama ada kakao dengan tingkat produktivitas yang rendah dapat diatasi dengan varietas unggul dengan tingkat produktivitas tinggi dan memiliki ketahanan terhadap hama penyakit, yaitu ICCRI 01 dengan produktivitasnya 2,51 ton per hektar dan dapat mengatasi pengisap buah yang dikendalikan dengan kantung plastik untuk penyelubungan buah. Kemudian terdapat tanaman kelapa. Varietas unggul kelapa yang telah dilepas sebanyak 15 varietas kelapa dalam 4 varietas kelapa genjah dan 5 varietas kelapa hibrida. Selanjutnya, potensi produksi varietas tersebut antara 2,8 hingga 4 ton kopra per hektar, tergantung agroekosistemnya dengan kadar minyak 63 hingga 69%. Formula pestisida biologis yang ramah lingkungan telah dirakit untuk mengendalikan hama brontispa, yaitu Metarhizium anispoliae var anisopliae. Kemudian ada tanaman kopi. Beberapa klon unggul telah dilepas di Indonesia. Contoh jenis kopi Arabica antara lain Kartika 1 dengan potensi hasil 1,8 ton biji per hektar, Kartika 2 dengan potensi 1,9 ton per hektar, AB Siana 0,7 ton per hektar, dan Andung Sari 1 dengan potensi 1,9 ton per hektar. Jenis kopi Robusta antara lain BP42, BP234, BP288 dengan potensi hasil masing-masing yang pertama 0,8 ton hingga 1,2 ton. Di dunia telah dikenal kopi yang khas Indonesia seperti kopi Toraja, kopi Lintong, kopi luwak yang diproses melalui hewan luwak, sehingga nama produknya adalah kopi luwak dan dapat menghasilkan 0,9 hingga 1,2 kg buah kopi per hari. Selanjutnya ada lada. Selama 5 tahun terakhir telah diperoleh beberapa nomor hibrida yang tahan terhadap penyakit busuk pangkal batang dengan produksi 6 ton per hektar. Nomor-nomor tersebut adalah LH36-37, LH51-1, LH36-1, LH37-16, LH20-4, dan LH24-1. Teknik perbanyakan benih yang homogen dan cepat diperoleh melalui kultur jaringan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Diversifikasi produk yang telah dikembangkan adalah lada hitam yang bermutu tinggi
dan lada putih yang bersifat higienis melalui blanching. Selanjutnya ada tanaman kelapa sawit. Varietas unggul kelapa sawit yang dihasilkan dari persilangan antara Dura dan Pisifera adalah PPKS 239, PPKS 540, PPKS 718, Simalungun Langkat Lameda Pros, Yongambi, SJ3, Topaz 14, dan Sokvindo dengan potensi TBS 39 ton per hektar dalam 1 tahun. Perbaikan dan peningkatan efisiensi budidaya dilakukan melalui pemanfaatan limbah kelapa sawit. Misalnya, tandan kosong kelapa sawit dapat menekan penggunaan pupuk kimia sebanyak 50%. Budidaya kelapa sawit di lahan pasang surut dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu kedalaman lapisan pirit, sistem tata air dengan mempertahankan ketinggian air pada level 70 cm dari permukaan tanah. Kemudian, pengolahan produk sekunder yang telah berkembang adalah oleokimia yang telah memenuhi 10,8% dari kebutuhan dunia. Selanjutnya ada tanaman tebu. Teknologi yang telah dihasilkan untuk mendukung pengembangan tebu dan swasembada gula adalah varietas unggul bongkar raton, pengendalian hama penyakit, dan kultur jaringan. Selanjutnya, metode perbanyakan bibit ini dengan jumlah yang besar dalam waktu relatif singkat dilakukan dengan metode in vitro. Kesimpulan dari materi saat ini yang telah saya sampaikan, yang pertama bahwa subsektor perkebunan mempunyai peran yang cukup strategis dalam sumbangannya terhadap 4 sukses Kementerian Pertanian, karena berbagai produk perkebunan Indonesia memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional. Namun demikian, agribisnis perkebunan memerlukan adanya inovasi teknologi perkebunan. Selanjutnya, banyak sekali teknologi perkebunan yang telah dihasilkan, mulai dari varietas unggul, teknologi perbanyakan benih, teknologi budidaya, pengolahan, sampai dengan pemanfaatan limbah. Dan teknologi yang dihasilkan sangat lambat untuk diadopsi para penggunanya. Oleh sebab itu, Badan Litbang Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat adopsi teknologi perkebunan. Sekianlah materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak.